jadi dua. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Infinix Note 11S, smartphone kembaran dari Infinix Note 10 Pro yang udah sedikit disunat. Nah, pertanyaannya, penting banget nggak sih fitur yang disunat dari versi Pro-nya ini? Buat harganya sendiri, Infinix Note 10S ini dibanderol dengan harga Rp2.899.000. Berbeda sekitar Rp300.000 dari harga SRP di versi Pro-nya. Cuma kalau kalian lagi pinter-pinternya dan beli saat masa-masa tertentu kayak flash sale atau diskon, kalian tuh bisa dapetin dengan harga cuma Rp2.799.000. Buat desainnya ini mirip banget ya sama Infinix Note 11 Pro. Varian warna mithril grey yang aku pegang ini tuh kasih kesan pembeda yang bikin HP ini tuh nggak kerasa pasaran. Finishing di belakangnya ini bertekstur kayak sandstone halus gitu. Lebih halus dari yang versi Pro-nya, cuma secara looks ini mirip-mirip aja. Bodi pegang ini juga kasih feels yang nyaman ya, nggak licin di tangan dan enak juga buat dipegang dalam waktu yang lama. Untuk desain frame kameranya ini jadi pembeda nih dari versi Pro-nya. Yap, tepatnya ada di tulisan spesifikasi kamera yang ditulis di dalamnya. Kalau Note 11 Pro ini ketulis 64 megapiksel 30 kali teleskop zoom. Sementara itu kalau di Note 11S ini itu ketulis 50 megapiksel f1.6 wide aperture. Di sisi atas smartphone ini itu kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot, dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, dimana yang speaker satunya lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Kalau untuk layarnya, Infinix Note 11S ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, resolusinya ini di Full HD+, dan luas layarnya ada di 6,95 inci yang gede banget, mirip kayak versi Pro-nya. Buat yang suka sama konfigurasi layar gede buat dipakai nonton atau main game sih bakalan puas ya, tapi buat kalian yang lebih dipakai keharian dan nyaman buat dipakai, Infinix Note 11S ini bukan pilihan yang tepat, kurang tepat. Untuk kualitasnya sih menurutku udah oke. Untuk ukuran panel IPS, layarnya ini bagus. Warnanya nggak pucat, detail gambarnya juga udah bagus, dan buat menikmati konten berbasis visual ini udah aman. Apalagi refresh rate di smartphone ini juga udah 120 Hz punya, yang bakalan enak banget ya buat scrolling-scrolling Instagram, Twitter, beranda, dan lain sebagainya. Oke, next, kalau buat performanya, Infinix Note 11S ini dibekali dengan SoC terbaru dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G96. Terus RAM-nya ini 8GB, internalnya 128GB, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis XOS 10, mirip juga kayak versi Pro-nya. Untuk UI baru dari XOS ini tampilannya fresh ya, dan menurutku ini tampilannya sedikit lebih cakep ketimbang XOS 7.6, tapi tetap nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Buat dipakai harian udah aman dan nyaman lah ya. Buat yang udah tahu, MediaTek Helio G96 ini itu adalah SoC kelas mid-range yang performanya ini ngebut banget buat di kelasnya. Antutu versi 9-nya ini bisa dapetin skor di angka 330 ribuan, dimana di angka segini ini udah cukup tinggi buat smartphone 2 jutaan. Buat main ML udah aman banget. Settingan ultra dan high frame rate mode on bisa didapat di sini dan performanya ini stabil banget. Terus PUBG Mobile, Infinix Note 11S ini ada pilihan Smooth Ultra dan HD High aja. Mungkin karena ini adalah SoC baru ya, makanya opsi frame rate tinggi belum didapat di sini. Meskipun secara performa SoC ini harusnya udah sangat mampu. Nah, kalau buat main Genshin Impact, Infinix Note 11S ini udah lumayan jalan nih. Pakai settingan lowest 60 fps ini bisa dapat frame rate yang cukup oke, yaitu di angka 45 sampai 50 fps, dan ini cukup lumayan stabil selama 15 sampai 20 menit pengetesan. Tapi ketika suhu udah mulai memanas, ini fps-nya agak menurun di angka 30 sampai 40 fps. Overall sih performanya ini udah menjanjikan banget, tinggal kita tunggu update-nya aja untuk maksimalin performa di grafik tertinggi game-game tertentu yang belum didapat. Untuk baterainya sendiri, Infinix Note 11S ini punya daya berkapasitas 5000 mAh dengan daya tahan yang udah terbilang cukup oke. Sedangkan buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 33 watt yang buat isi 0 sampai penuh ini butuh waktu sekitar 1 jam 30 menitan. Mirip juga kayak versi Pro-nya. Oh ya, smartphone ini anehnya nggak ada NFC-nya ya, mirip kayak versi Pro. Tapi di seri yang lebih murahnya si Infinix Note 11 itu malah ada.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Infinix Note 11S ini dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakang. Ada 50 megapiksel pada kamera utama, 2 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel pada kamera depth sensor. Kalau di bagian depan ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya sih ini karakternya mirip banget ya sama kayak versi Pro-nya. Warnanya cenderung pucat, detailnya udah lumayan bagus, dan overall udah sebatas cukup aja sih buat smartphone di harga segini. Sisanya kalian bisa nilai sendiri dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Infinix Note 11S menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Di sini ada juga mode stabil tambahan. Nanti kita bakal cek perbedaannya seperti apa sama yang mode biasa seperti ini. Oke. Sekarang kita pindah ke mode stabilisasi tambahannya. Nah, ini mode stabilisasi tambahan udah diaktifin dan hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan, ini hasilnya lebih ngecrop ya pastinya. Oke. Kalau aku lihat di layar sih ini stabil banget ya. Cuma nggak tahu glitch atau enggak. Oke, seperti itu kita pindah ke kamera depan. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya 1080p 30 fps, dan ini juga ada mode stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal coba buat hasilnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Oke, ini dipakai jalan seperti ini. Ini kalau tanganku lurus, ini kalau biasa. Oke, ini kalau pakai mode stabilisasi tambahan, hasilnya seperti ini. Ini kalau dipakai jalan, ini kalau tanganku lurus. Oke, gimana buat hasilnya kalian bisa nilai sendiri di kolom komen di bawah. Oke, ini ada juga mode yang namanya bokeh efek. Jadi di belakangnya ngeblur gitu ya. Tapi ini bisa di resolusi 720p aja. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Buat selebihnya kalian bisa menilai untuk kualitas kameranya seperti apa. Dan kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, smartphone ini adalah copy paste dari Infinix Note 11 Pro ya, tanpa embel-embel kamera telefoto. Dan menurutku ini malah jauh lebih worth it buat dibeli, soalnya untuk skema penggunaanku kamera tele ini nggak pernah kepake. Bukan nggak pernah sih, tapi lebih jarang banget buat kepake. Dan bisa dihitung pakai jari lah, paling ya setahun cuma pakai 2-3 kali aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.